Jodah, ayo cepatlah. Semua orang pasti sudah sampai. Sebentar lagi, anak Baksi Banu akan diberi nama. Kau bibinya, jadi tidak boleh terlambat. Aku sudah siap, Moti. Ayo pergi. Ayo. Salam yang mulia, Reshamkan ini bertemu denganmu. Reshamkan? Suruh dia masuk. Salam yang mulia Ratu. Ada apa, Resham? Aku perlu bicara padamu, Ratu Jodah. Apa bisa kita bicarakan nanti saja? Aku sudah terlambat. Aku perlu pergi ke perayaan penamaan anak Baksi Banu. Tolong dengarkan aku sebentar yang mulia. Aku sudah lama ingin berbicara denganmu. Aku tidak bisa temukan saat yang tepat. Ada apa? Apa kau baik-baik saja? Dengan karuniamu aku baik-baik saja yang mulia. Tapi aku tidak tahu bagaimana memulainya. Aku tidak bisa ceritakan hal ini kepada siapapun yang mulia. Hal ini berkaitan dengan Maham Angga. Kau sadarkan pada fakta tidak banyak yang bisa aku lakukan bagi Maham Angga. Amarahmu dibenarkan yang mulia. Tapi Maham Angga belum makan apa-apa. Dia mengalami demam tinggi. Yang aku cemaskan, aku takut ini adalah hari terakhirnya berada di sini yang mulia. Tolonglah Maham Angga. Dengar, tidak ada yang bisa aku lakukan. Yang mulia, aku sudah melayaninya seumur hidupku. Dan dia selalu baik padaku. Aku tidak tega melihatnya seperti ini. Tolong lakukan sesuatu untuk membantunya yang mulia. Ratu Jodah, kita tidak boleh terlambat. Aku harus pergi, Reshamkan. Tapi aku pasti akan pikirkan permintaanmu ini. Salam yang mulia. Aku merasa senang melihatmu. Meskipun aku tidak setuju apa yang Syarifuddin lakukan, aku telah memaafkannya. Aku telah memaafkannya. Aku berharap dia akan memenuhi janji yang dia buat padaku. Untuk menjaga Baksi Banu dan putrinya bahagia. Kita mulai upacara untuk memberi nama sang anak. Tentu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan menyebut nama yang Maha Esa, yang paling berbelas kasih. Berikutnya kita memohon untuk perlindungan anak yang Baksi Banu, ini untuk perlindungan anak. Pakailah. Pernahkah kau berpikir nama untuk putrimu? Baksi, kalau aku dapat izin dari Yang Mulia, aku ingin menyarankan nama putri kita. Mahtab. Dan itu artinya bulan, dia pasti membawa cahaya dalam kehidupan kami. Itu bagus, Syarifuddin. Aku terkesan kau memikirkan nama yang cocok untuk putrimu. Itu adalah nama yang indah, luar biasa. Amin. Amin. Para wanita ingin memberikan hadiah pada anaknya. Salimah, di mana Ratu Ruqayyah? Kenapa tidak kelihatan? Kau benar, Bu. Aku juga belum melihat Ratu Ruqayyah, Bu.
Yang mulia Raja Jalaluddin Muhammad Akbar, aku dengan hormat memintamu untuk rahmat sang anak dengan berkatmu. Berdoalah untuk kehidupan yang bahagia. Putri Baksi Banu sangat berharga bagiku. Aku telah mengumumkan bahwa aku akan memberikan anak Syarifuddin ini wilayah Ajmer, Nagaur, dan Mewat. Dan karena anak ini perempuan, aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak percaya pada diskriminasi terhadap perempuan. Itu sebabnya Putri Syarifuddin akan kuberikan wilayah Ajmer, Nagaur, dan Mewat. Ini adalah hadiah baginya. Dengan ini aku juga ingin mengumumkan, untuk selanjutnya aku sebagai raja dari kerajaan Mughal tidak akan membedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Todarmal. Ya, Yang Mulia. Tolong segera kau buat pengumuman resmi. Baksi. Ini adalah awal yang baik, Ayah. Ya, kau benar. Tapi ini tidak cukup, nak. Kita harus menempuh jalan yang panjang. Tapi aku ini sudah merindukanmu. Aku kembali untuk melanjutkan dari mana yang kau tinggalkan. Kau tampak sangat bahagia hari ini. Ada apa? Aku sangat bahagia pada Yang Mulia, yang juga adalah suamiku sendiri. Para janda kau sarankan menikah lagi. Kau musnahkan kebiasaan pernikahan anak. Dan sekarang kau melewati dekret kerajaan dan memajukan isu kesetaraan gender. Kau telah memberikan contoh yang baik pada semua orang. Pasti tidak ada raja lain yang punya keberanian untuk melakukan hal seperti yang kau lakukan. Aku sangat bangga dengan kenyataan suamiku melakukan hal yang baik. Aku berterima kasih karena kau menginspirasiku untuk menjadi lebih baik. Panjang umur Yang Mulia, maafkan aku kalau sudah mengganggu. Ratu Ruqayyah meminta semua orang untuk datang ke istana kerajaan. Dia meminta kalian berdua untuk hadir. Kenapa? Dia punya beberapa pertanyaan. Mari kita lihat apa itu. Ini berita baru. Apa Ratu diizinkan untuk mengadakan pertemuan kerajaan? Aku heran kenapa Ratu Ruqayyah harus melakukan itu. Aku yakin itu adalah sesuatu yang penting. Aku harap Jalal tidak tersinggung karena ini. Ratu Ruqayyah tidak hadir pada perayaan penamaan anaknya Baksi Banu. Kenapa dia mengadakan pertemuan? Apa yang terjadi? Ada apa Ratu Ruqayyah? Kenapa kau mengadakan pertemuan ini? Aku akan memberitahukannya nanti, setelah Yang Mulia bergabung. Perhatian kepada semuanya. Semua berdiri untuk Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad Akbar, penguasa tertinggi di India. Permintaan Yang Mulia. Aku ingin kau mendengarkanku sebagai rakyat biasa yang sedang membutuhkan. Terima kasih.
Katakan padaku, apa yang meresahkanmu, Rukaya? Aku akan memberitahu semuanya. Tapi sebelum aku mulai, aku punya pertanyaan. Untuk Ibu Ratu dan anggota istana yang hadir di sini. Silahkan Ratu Rukaya. Ratu Hamidah, menurut hukum kerajaan ini, Yang Mulia diwajibkan hidup sesuai dengan perkataannya. Bukankah benar begitu? Itu benar. Kalau begitu aku yakin kalian semua ingat. Kalau Yang Mulia telah berjanji untuk mengabulkan semua keinginanku. Di sini, di ruangan ini, dia memberiku pertanyaan tertulis. Yang tertulis, aku diizinkan untuk meminta apapun yang aku ingin. Ada apa, Rukaya? Apa yang kau inginkan? Yang Mulia, aku akan meminta sesuatu pada waktunya. Kau harus mengabulkan semua keinginanku, seperti yang dijanjikan. Iya, aku juga ingat. Kau bicara dengan Yang Mulia tentang hal ini secara langsung. Tapi kenapa kau mengadakan pertemuan ini? Jika kau melakukan apa yang kau pikirkan, maka kau tahu apa yang akan kau dapatkan. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Aku baru saja melakukan. Apa yang kau sarankan, Ratu Hamidah? Aku meminta Yang Mulia untuk memberikan keinginan lamaku yang tertunda. Aku sudah pernah mengatakan padamu sebelumnya, dan akan kukatakan sekali lagi, bahwa aku tidak mungkin bisa memberikan apa yang kau inginkan. Ibu dengar yang dikatakan Yang Mulia? Yang Mulia telah menegaskan, dia tidak sesuai dengan perkataannya. Dia telah menantang pertanyaan tertulis ini. Lalu apa yang berguna dari pernyataan ini, Yang Mulia? Sebenarnya apa yang kau inginkan, Ratu Rukaya? Apa yang kau inginkan sampai Yang Mulia tidak bisa memberikannya? Aku meminta Yang Mulia untuk memberikan padaku keinginan menjadi seorang ibu. Aku meminta Yang Mulia untuk memberikan salah satu dari anak kembar Ratu Joda. Jadi katakan padaku, Yang Mulia, apa kau akan mengabulkan permintaanku? Atau kau akan memilih memberikan contoh buruk pada keluarga ini? Rukaya, aku memintamu untuk tidak sampai melewati. Aku telah memberitahumu bahwa keinginanmu itu tidaklah benar. Ini tidak dapat dipenuhi. Apa kau tidak berpikir? Kau tidak adil padaku, Yang Mulia. Kau ada raja di sini. Kau tidak mampu memenuhi janjimu sendiri. Apa kau ingat, Yang Mulia? Kau telah memerintahkan untuk membunuh Khaybar, tapi Ratu Joda mengingatkanmu sebuah janji dan memintamu untuk mencabut perintahmu. Dan kau memenuhi keinginannya. Mengapa begitu sulit bagimu untuk memenuhi keinginanku, Yang Mulia? Rukaya, ada perbedaan besar antara keinginan itu. Tidak tahukah kau, Ratu Joda ingin menyelamatkan hidup Khaybar saat itu. Jadi dia tidak ingin aku melakukan dosa karenanya. Kalau aku memenuhi keinginanmu, aku akan melakukan dosa karena memisahkan ibu dari anaknya. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Rukaya, cobalah untuk mengerti. Seorang anak adalah pemberian Tuhan bagi kita. Aku tidak bisa mengabulkan keinginanmu karena itu hal yang tidak mungkin bagiku. Mereka telah mengatakan bahwa Yang Mulia mirip dengan Tuhan. Dia juga bisa melakukan apapun. Raja memiliki hak atas segala sesuatu di kerajaannya. Tapi Rukaya, dengar sekali lagi. Tidak ada raja yang berhak untuk memisahkan ibu dari anaknya. Jadi aku tidak akan pernah mengambil anak dari Ratu Joda dan memberikannya padamu. Aku tidak memintamu untuk mengambil hak Ratu Joda sebagai seorang ibu, Yang Mulia. Dia akan memiliki 2 orang anak. Aku hanya meminta salah satu dari mereka. Dia juga masih menjadi seorang ibu. Aku juga ingin menjadi seorang ibu. Aku tidak ingin terus tidak punya anak. Anak-anak ini adalah manusia. Mereka bukan barang yang bisa dibagi-bagi. Rukaya, kenapa tidak bisa kau mengerti apa yang kukatakan? Seorang anak sangat berharga bagi seorang ibu. Apa yang kau inginkan tidak mungkin bisa kulakukan. Anak-anak
juga akan menjadi milikmu juga, Yang Mulia. Kau memiliki hak yang sama pada mereka. Tidakkah kau bisa berbagi sedikit kebahagiaanmu denganku? Tak ada gunanya berdebat denganmu karena kau tidak mencoba memahami maksudku. Mintalah yang lain, jangan untuk yang satu itu. Permata, istana, minta saja semua harta apapun yang kau mau. Bahkan jika kau meminta tahta ini, aku akan memberikannya padamu. Tapi aku tidak bisa memberikan sesuatu yang aku tidak punya hak untuk memberikannya. Bagi seorang wanita yang tidak memiliki anak, anak lebih berharga dari semua kemewahan dan harta dunia, Yang Mulia. Aku tidak memerlukan tahta ini karena aku tidak punya ahli waris. Kau boleh berkata apapun yang kau mau, Rukaya. Tapi aku tidak bisa memberikan apa yang kau inginkan saat ini. Aku sungguh tidak berdaya. Hukum aku jika kau mau. Menghukummu? Aku lebih baik mati, Yang Mulia. Raja Mughal melanggar janjinya. Tidak akan ada hukuman yang lebih besar daripada itu, Yang Mulia. Lihat yang terjadi, bukan? Yang Mulia membuktikan dia tidak peduli siapapun kecuali kau. Tidak juga pada yang lain. Dia juga telah membuktikan kau adalah ratu istimewanya. Kau kepala permaisuri. Yang Mulia tidak pernah gagal untuk memenuhi setiap keinginanmu. Yang Mulia menganggapmu begitu istimewa karena kau akan memberikan pewaris untuk tahta. Dan kau akan menjadi Maryam Uz-Zamani. Ratu Salimah mempunyai rahim. Dan kau akan menjadi seorang ibu dari 2 anak. Sedangkan aku, bagaimana denganku, Ratu Jodah? Aku tidak akan pernah menjadi seorang ibu. Karena racun menghancurkan kesempatanku untuk hamil lagi. Dalam keadaan ini, apa menurutmu aku melakukan kesalahan untuk meminta Yang Mulia memberikan salah satu anaknya? Tentunya untuk aku besarkan. Yang Mulia telah berjanji. Dia memberiku pernyataan dari janji yang tertulis. Tapi tidak sesuai dengan perkataannya. Aku tidak pernah merasa begitu lemah seumur hidupku. Dan sekarang aku tidak ada artinya lagi untuk Yang Mulia. Katakan padaku, Ratu Jodah, apa kau benar-benar terganggu jika salah satu anakmu dibesarkan olehku? Katakan padaku. Ratu Rukaya, cobalah untuk mengerti. Tidak, Ratu Jodah. Jangan bicara lagi. Aku sudah mengerti. Aku tahu aku bukan kepala permaisuri lagi. Dan sekarang aku tidak akan pernah menjadi seorang ibu. Katakan sesuatu padaku, Ratu Jodah. Apakah itu dosa? Jika seorang wanita bermimpi menjadi seorang ibu, apakah aku tidak adil? Aku mendambakan seseorang. Aku ingin ada yang memanggilku ibu. Aku tidak tahu apa pendapatmu tentang ini, tapi menurutku, aku tidak berpikir aku bersalah, Ratu Jodah. Aku hanya meminta Yang Mulia untuk memberikan aku satu keinginan.
Tapi... Permintaan Ruqayyah benar-benar tidak adil. Aku sudah mengenalnya sejak kecil. Sifatnya itu memang sangat keras kepala. Permintaannya tidak selalu dapat terpenuhi, kan? Aku setuju denganmu, Bu. Namun aku bisa mengerti apa yang dirasakan Ratu Ruqayyah. Jika aku tidak memiliki rahim dalam hidupku, aku juga ingin yang sama. Aku akan merasa kesepian. Ibu, aku yakin bahwa kali ini Ratu Ruqayyah keras kepala hanya karena didorong oleh keinginannya untuk menjadi seorang ibu. Ratu Ruqayyah tidak dapat disalahkan karena dia tidak pernah bisa menjadi ibu. Iya, aku juga mengerti, Salimah. Aku sendiri sangat menyayangi Ruqayyah. Tapi tidak ada yang memberinya hak untuk melakukan ini pada Joda. Permintaannya sungguh tidak adil. Aku setuju dengan Jalal mengenai hal ini. Ratu Joda ini berubah menjadi isu yang sangat serius. Kondisi Ratu Ruqayyah sangat rapuh saat ini, Ratu Salimah. Aku bisa mengerti rasa sakit dan penderitaannya. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku tidak punya pilihan selain untuk melakukan langkah ini. Bagaimana aku punya kesempatan untuk menjadi Maryam Uzamani? Ini adalah awal yang bagus. Kau memang hebat, Ruqayyah. Kau hebat. Kau meyakinkan. Kau tampil dengan begitu baik. Kau menempatkan diri sebagai korban yang sempurna. Seorang wanita yang membutuhkan seorang anak. Itu hebat sekali, Ruqayyah. Langkah pertamaku telah berhasil. Semua orang di tempat ini tampaknya menjadi sensitif pada orang lain. Tidak lama lagi, Yang Mulia, dan Joda mulai merasa kasihan padaku. Menyerah pada tuntutanku. Aku yakin Ratu Joda lebih emosional. Patut dipuji memang bahwa aku bisa menggunakan sifat Ratu Joda untuk keuntunganku. Yang Mulia Ratu, aku merasa sangat buruk ketika aku mendengar bagaimana mereka memperlakukanmu selama pertemuan. Aku merasa kau hancur, tapi setelah melihatmu, tampaknya penolakan Yang Mulia tidak membuat perbedaan apapun untukmu, Yang Mulia Ratu. Aku tidak harap kau untuk mengerti. Ada perbedaan besar antara kau dan juga diriku, Hosia. Kau hanya seorang Qasim, sedangkan aku kepala permaisuri. Aku baru membuat langkah pertamaku dalam permainan ini. Masih memiliki banyak yang ingin aku capai. Meskipun kenyataan tertulis diberikan oleh Yang Mulia, Joda akan memastikan bahwa janji itu dijaga. Dia lebih peduli pada suami tercintanya daripada dia peduli tentang posisi dan juga kekuasaannya. Dia akan melakukan apa saja untuk memastikan Yang Mulia, untuk menepati janjinya. Dia tidak akan membiarkan Yang Mulia merasa dipermalukan dengan cara apapun. Dan dia harus memberikan salah satu anaknya padaku. Aku hanya harus mencari tahu berapa lama Ratu Joda memujuk Yang Mulia untuk mengubah pikirannya. Dengan kata lain, kita hanya harus menunggu sampai Ratu Joda memaksa Yang Mulia untuk mengubah keputusannya.
Jafeda. Kemudian M. Begitu mengeja namamu. Apa kau ingat di mana salahmu saat aku mengajarkan bagaimana menulis namamu sendiri? Kau membuat kesalahan di sini. Bukan begini caranya, itu salah. Sekarang kau tahu kan? Salam. Nyonya Jafeda datang ke sini untuk bertemu denganmu. terjadi? Ini sudah berakhir. Semua impian kita sudah hancur. Aku merasa seolah-olah aku tidak lagi punya tekad untuk hidup. Aku tidak ada gunanya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi. Hidupku sudah tidak berarti. Aku ingin mati rasanya, Bu. Dan Adam, kuharap Tuhan membawa aku sebagai gantinya. Aku merasa seorang diri. Aku telah memutuskan aku akan tinggal di sini bersama ibu dan aku akan melayani ibu sampai mati. Aku janji tidak akan meninggalkan ibu. Kau bodoh. Aku bisa mengerti sifat bodohmu, Jafeda. Tapi aku tidak tega melihatmu menangis. Aku ingin katakan sesuatu. Kau kelihatan mengerikan ketika menangis. Tidak ada yang bisa kulakukan dalam hidupku lagi, Bu. Apa? Kenapa bicara begitu? Ingat baik-baik, Jafeda, hidupmu masih panjang. Semua hal yang Adam Khan dan aku tidak bisa capai, kau harus menyelesaikannya untuk kami. Apa kau tahu itu? Kau harus selalu setia kepada kerajaan Mughal. Dengarkan baik-baik. Adam Khan dan aku haus dengan kekuasaan. Adam Khan ingin tahta sedangkan aku ingin selalu Adam bahagia. Karena apa yang Adam Khan dan aku lakukan, itu disebut sebagai pengkhianat. Jadi kau perlu memulihkan nama baik kami. Dan kau harus tetap setia kepada kerajaan ini. Jafeda, kau ini masih muda dan polos, kau baik hati. Itu sebabnya orang kadang menganggapmu sebagai orang bodoh. Tapi begitulah kau seharusnya. Keluguanmu itu adalah anugerah Tuhan untukmu. Hargai itu, anakku. Kau seperti anakku sendiri. Kau menganggapku ibu, kan? Kalau begitu sekarang berjanjilah bahwa kau tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Kau harus selalu setia pada Jalal juga kerajaan Mughal ini. Jafeda, berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan kembali ke sini untuk bertemu denganku. Dengarkan aku tidak ingin melihat kau seperti ini. Aku tidak ingin kau melihat aku di penjara dengan keadaan seperti ini. Ibu. Kau harus ingat aku, lupakan aku masih hidup.
Kau pasti kuat. Kau akan bisa melakukan apa yang aku katakan. Jangan kembali ke sini. Apa yang kau katakan, Ibu? Hanya kaulah yang aku miliki di dunia ini. Demi Tuhan, Javeda. Lakukan ini untukku dan Adamkan. Tolong lakukan ini untuk kami. Jangan datang ke sini. Berjanjilah padaku. Berjanjilah, Javeda. Lihat aku, Javeda. Berjanjilah. Perhatian kepada semuanya. Semua berdiri untuk Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad Akbar. Dengar baik-baik. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Mintalah apapun yang kau inginkan, dan aku pasti akan memberikannya padamu. Jika ingin memiliki kerajaan untuk dirimu, aku pasti akan memberikanmu satu. Karena kau telah membuat keputusan, aku tidak akan memaksamu lagi. Kalau begitu tolong cobalah mengerti aku. Aku mengerti, Yang Mulia. Aku mengenalmu sejak masih anak-anak. Maafkan aku karena membuatmu dilema saat ini. Aku sadar akan kenyataan kau sangat mencintai Ratu Jodah dan kau tidak bisa membuatnya sakit. Tapi apa yang harus kulakukan? Mungkin aku salah mengharapkanmu, Yang Mulia. Ketika Tuhan sendiri tidak cukup baik untuk memberiku anak, maka aku tidak seharusnya mengharapkan manusia mengabulkanku. Rukaya, kemarilah. Aku ingin katakan, kau bisa adopsi anak lain. Aku berjanji, akan kuberikan anak itu namaku, tapi tolong jangan memintaku untuk yang satu itu. Tidak, Yang Mulia. Satu-satunya orang yang aku cintai dengan sepenuh hati, itu adalah kau. Aku tidak pernah mencintai orang lain. Aku hanya ingin anak darimu, darah dagingmu. Aku tidak mau adopsi anak. Aku mengerti keadaanmu. Kau jangan khawatir. Aku tidak akan bersikeras sampai kau memberiku satu anak dari Ratu Jodah. Kalau Tuhan saja tidak ingin memberiku seorang anak, maka tidak ada yang bisa aku lakukan untuk memenuhi keinginanku. Hanya untuk membuatku bahagia. Aku tidak ingin menyakiti Ratu Jodah. Ya, itu sebabnya aku katakan. Aku mengerti, Yang Mulia. Aku ingin istirahat sebentar, Yang Mulia. Apakah boleh? Terima kasih. Melahirkan 2 orang anak. Bagaimana denganku? Apa yang aku miliki? Apakah itu menjadi masalah? Aku akan mengasuh salah satu anak. Apa tidak boleh?
Apa yang kau lakukan di sini? Kau benar, Yang Mulia. Tempat ini memberikan jawaban ketika kita sedang membutuhkannya. Timbangan ini penilai yang adil. Ini menunjukkan aku jalan yang benar. Apa maksudmu? Yang Mulia, aku merasa bahwa permintaan Ratu Rukaya itu adalah adil. Apa maksudmu? Ratu Rukaya memintaku untuk memberinya satu dari anak-anak kita, tapi kita tidak mungkin melakukannya. Anak kita bukanlah barang yang bisa diberikan seperti itu. Yang Mulia, sejauh yang aku tahu mengenai Ratu Rukaya, aku yakin dia mampu membesarkan anak dan akan merawat anak kita dengan baik. Aku yakin dia akan mencintai anak kita dengan sepenuh hati. Jadi biarkan dia merawat anak kita, Yang Mulia. Aku tidak setuju denganmu dalam hal ini, Joda. Setelah kau menyerahkan anak itu pada Rukaya, anak itu akan menjadi miliknya sepenuhnya. Anak itu akan jadi milikmu juga, Yang Mulia. Aku tidak terima ini. Bagaimanapun caranya, aku harus tetap meyakinkan Rukaya. Yang Mulia, ketika seseorang kelaparan, dia hanya peduli pada makanan. Demikian pula seorang ibu tanpa anak. Dia tidak ingin apapun kecuali seorang anak. Kenapa kau tidak bisa mengerti apa yang aku katakan? Kau berpikir tentang saat ini dan bukan masa depan. Bagaimana jika anak itu tahu kau adalah ibu kandungnya? Bagaimana jika dia tahu bahwa kau membiarkan dia pergi? Bagaimana jika anak membencimu karena itu? Aku tidak mungkin membiarkan hal ini. Aku tidak memberikan anakku pada sembarang orang, Yang Mulia. Tapi pada salah satu istrimu. Dengar, Joda. Wanita yang melahirkan anak adalah yang terbaik untuk membesarkannya. Dan kita tidak tahu apakah anak itu akan memahaminya atau tidak. Tidak, Yang Mulia. Aku tidak setuju denganmu. Dewa Krishna sendiri sangat disayangi oleh Yasoda. Lebih daripada ibu kandungnya menyayangi dirinya. Sekarang coba lihatlah hidupmu sendiri. Kau dibesarkan oleh Bayu Ramkan. Kau diasuh oleh Maham Angga. Kau juga mencintai dan menghormati Maham Angga. Yang Mulia, ini adalah tanda dari Tuhan. Ratu Rukaya tidak bisa memiliki anak. Karena itulah Tuhan memberkati kita dengan 2 anak. Tuhan ingin kita memberikan salah satunya untuk Ratu Rukaya. Dan lagi pula, anak ini mungkin bisa membantu memperbaiki hubunganku yang tidak baik dengan Ratu Rukaya. Jika kau memang percaya pada Tuhan, cobalah untuk mengerti bahwa ini adalah sebuah tanda. Pikirkanlah, Yang Mulia, jika ada 2 orang dalam keluarga dan hanya satu dari mereka yang bisa makan, sementara yang lain dibiarkan kelaparan, apakah itu adil? Coba pertimbangkan. Saat aku akan memiliki 2 anakku sendiri sedangkan Ratu Rukaya hidup tanpa anak, apakah aku akan merasa bahagia sendirian? Yang Mulia, kau adalah suamiku. Aku mengerti kau ingin melindungi perasaanku sebagai seorang ibu. Tapi kau tidak bisa melanggar janji yang sudah dibuat untuk Ratu Rukaya. Kau telah melakukan tugasmu. Dan sekarang giliranku untuk melakukan hal yang benar. Lagi pula aku seorang Rajput, Yang Mulia. Dan kami tidak pernah membiarkan suami kami menghadapi hinaan atau membuat suami kami malu di hadapan orang. Dalam budaya kami, orang bersedia pergi jauh, mengorbankan dirinya untuk memenuhi janji. Dan ini hanya tentang memberikan anak. Sekali lagi cobalah untuk mengerti, Yang Mulia. Cobalah lihat dari sudut yang berbeda. Ini sudah larut malam. Kau harus segera tidur, Joda. Selamat malam.